berilmu. Orang yang bisa berilmu, dia tahu adab-adab penuntut ilmu. Jadi, seorang guru, kalau dia sudah menyatakan dia punya karakter mu'alim, minimal dia punya adab-adab dalam menuntut ilmu. Ada yang tahu kira-kira apa adab-adab penuntut ilmu? Apa kira-kira yang tahu? Ini kenapa anak agak sedikit gali? Ini terkait dengan kurikulum. Mu'alim ustazah itu terlihat saat menguasai KIAD, menguasai kurikulum. Saat kurikulum ditanya dia mengajar kelas 5, KD-nya berbunyi menganalisis pengaruh siklus air terhadap pelestarian hewan dan lingkungan. Dia akan mikir, saya ilmu apa yang saya bagi? Saya sarjana PKN, tapi ternyata jadi wali kelas 5. Saat itu fungsi mu'alimnya harus dia tambah. Dan saya butuh rujukan IPA nih, gitu ya. Sehingga saya bisa menerjemahkan KD ini. Sama siapa saya belajar? Ternyata guru kelas 5 tadi, dia sudah 3 tahun di sekolah itu. Yang pandai IPA ini guru baru masuk dunia. Pantang nyuwun. Berarti dia belum mu'alim. Ini ada sedikit eksistensialnya agak mendasar, karena banyak di antara kita terjadi hubungan sosial kita jadi tidak harmonis. Pada sudah berbagi ilmu. Sebuah kisah cucunya Rasulullah dan Husain ya, bertemu saat berwudu dengan seorang yang tua. Bapak tuanya wudhunya salah. Hasan dan Husain ingin membetulkan bapak tadi. Dia nanya, Pak, kami berdua mau wudhu, boleh bapak nilai kami yang betul yang mana? Jadi dua-duanya udah betul. Dia wudhu. Pak, kata si bapak tadi, kalian berdua wudhunya benar, saya yang salah. Dia mu'alim. Jadi ini agak ada tambah sedikit dari kita. Jadi mu'alim itu bukan hanya untuk siswa, bukan hanya intelektual, dia sarjananya. Tapi bagaimana dia menempatkan dirinya, menambah ilmu wawasan ke yang lain. Bisa jadi kita belajar dari siswa kita, bisa jadi kita belajar dengan junior kita, bisa jadi kita belajar dengan yayasan kita, bisa jadi kita belajar dari tumbuh-tumbuhan, bisa jadi kita belajar dari hewan, karena kita seorang mu'alim. Insya Allah ya, banyak. Anak terus terang tahun pertama jadi guru sedikit berkisah, boleh yang tadi lain masih ya? Tahun 1997 anak jadi guru kelas 1 di Asia. Tahun kedua anak jadi guru, anak buat kontrak belajar sama siswa bahwa siapa yang terlambat dia akan lari keliling halaman selama dia terlambat. Kalau 5 menit 5 keliling dah. Setuju, kita buat kontrak sama-sama, ditandatangani sama-sama termasuk ustazahnya. Ya, setelah dilakukan, apa yang terjadi? Anak terlambat 5 menit. Langsunglah sebelum masuk berbaring ke sana lari keliling 5 keliling. Setelah lari, namanya badan sebesar ini ngos-ngosan ya saya. Masuk kelas. Teman-teman, ustazah saya izin. Ustazah kelas nafas. Apa kata ketua kelas? Maju ketua kelas. Teman-teman kita rugi besar gara-gara saya ini. Pertama dia sudah terlambat, kedua dia minta izin pulang, nafasnya ditarik dulu. Sekarang kita rubah peraturan kita. Semua lain mengambil kecuali ustazah. Setuju? Setuju semua. Ngajar kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita belajar di sini siswa. Maksud kita mengajarkan ke dia, bukan berarti peraturan baru bukan untuk ustazah. Gak begitu. Jadi, salah satu contoh. Jadi mu'alim harus punya tahu adab-adabnya. Terus satu, kedua, cara mu'alim itu kita bisa ngukur diri kita ya. Maaf lah ya. Tadi kan ada juru bicara dari bicara ke teman. Ada di antara kita tuh belajar kita bisa. Misal ada soal matematika, anak bisa jawab. Tapi saat disuruh terangkan ke anak-anak, bingung. Ada di antara kita yang begitu ya. Maka berarti kalau kita menjadi seorang mu'alim, bagaimana caranya? Nggak tahu, nggak bahasannya ketinggian gitu ya.
kelas 1 bahasanya bunyi vokal dari konsonan ini harus akselerasi dengan lidah antum. Anak kelas 1 bingung apa? Jadi kayak gitu ya. Harus pas bahasa anak-anak, maka bergaul kita dengan anak-anak. Bisa kalian mengenal. Jadi ada sedikit kali karakter guru, maka akan terlihat kesehariannya. Terlihat kesehariannya. Jadi mu'alim itu bukan terlihat pada saat dia ujian saja dapat nilai 100-nya. Ya. Oke, itu tambahan. Silakan lanjut Daniel. Oke, saya pegang gitu, nanti baik ya. Jadi sudah dijelaskan, muat bukan hanya dia memberikan, tapi dia mengamalkan dan mengisi kembali. Dia beri, dia amalkan dan dia isi dirinya lagi. Ya, jadi ilmu itu tidak hanya dari guru itu tidak hanya yang kita katakan kelas. Ya, pun sebab seperti tadi kita tidak tahu kok heksagonal ya. Kan berarti kita disuruh lagi melalui peserta ini tuh nambah ilmu kata Allah melalui siswa kita. Maka ini akan terlihat jika kita membuka diri, ya. Kadang kan anehnya pokoknya heksagonal terima aja lah. Nah, akhirnya anak tak mau lagi sama ustazah lagi, ya. Jadi maka guru lebih dulu dia mengamalkan dari apa yang dia ketahui dan menambahnya, ya, tentu dengan cara-caranya. Nanti akan terhubung dengan profil yang lain. Apa yang disampaikan Zainah, kita membuka beberapa clue yang akan terhubung dengan profil yang lain, insyaallah, ya. Oke, selanjutnya guru sebagai muwajjih, ya, atau cerdas spiritual. Muwajjih, ya, cerdas spiritual, ya. Ada bahasa tentang jiwa tadinya, bahasa di sana ada pengertiannya. Maka ini hal-hal yang bersangkutan antara hubungan kita dengan Allah. Cerdas spiritual. Jadi dia mampu memberikan nasihat selaku guru kepada pendidiknya dan akan berimbas kepada kedekatan dia kepada Allah secara vertikal. Kalau yang pertama tadi yang mu'alim, kalau kita hubungkan kepada SKL, JST, itu pergi dia ke mustaqaful fikri, wawasan yang luas. Jadi di SIT itu ada namanya standar kelulusan JSIT. Dinas ada juga, SKL Dinas juga ada, SKL juga ada, 10 jumlahnya. Kalau sekarang itu sudah dikerucutkan menjadi 7. Ya, jadi muwajjih ini dia mampu memberikan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Jadi kalau guru kering kerontang, mohon maaf kalau kering kerontang bahasanya, ya, tidak punya, ya, ketika dia berbicara membuat anak gundah gulana, ketika dia mengajar membuat anak semakin ruwet. Nah, ini fungsi kita sebagai muwajjih belum ada. Nah, perbedaan kita SIT dengan sekolah lain. Maka di SIT perkara amal-amal hamil ustaz-ustazah itu diatur sedemikian rupa supaya kedekatan hubungan dengan Allah itu ada. Jadi kami ini ngisi materi ini nggak bisa hanya dengan modal kecerdasan intelektual saja, nggak bisa. Kita nggak bisa paksa, lihat saya dong, nggak bisa. Karena itu sifatnya abstrak. Ya, alam ghaib urusannya itu urusan Allah. Muwajjih. Pernah ya kita lihat guru ngajar, anaknya tak kemana-mana. Guru asik ngajar, tapi anaknya entah di mana. Satu di rumah, satu misalnya di kantin, pikirannya kemana-mana. Maksudnya badannya aja yang di kelas. Nah, ketika ada, maka bahasa lainnya adalah ketika kita sudah meminta kepada sang pemilik hati Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengarahkan seluruh hati untuk mengarah kepada kita. Maka berhubungan lagi dia dengan yang pertama. Maka dengan apa yang dia sampaikan, dia menjadi orang yang pertama untuk mengamalkannya. Dia akan memberikan taujihan, nasihat kepada peserta didiknya. Jadi kita ngajar itu tidak hanya berbicara tentang ekosistem, tapi bagaimana dengan mempelajari ekosistem tadi ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Ternyata dalam air itu ada oksigen loh, anak-anak ustaz-ustazah.
Subhanallah, bayangin loh, antum ngambil air, kemudian antum siramkan berapa banyak ya hak oksigen yang sudah kita hirup, berapa ya H2O yang sudah membasahi tubuh kita. Banyak ternyata. Coba tarik nafas, tahan. Sesak nafasan. Kita bayar nggak oksigennya? Enggak. Kalau bayar, aku nggak bayarnya. Nah, jadi kita nggak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tidak hanya transfer of knowledge, tapi bagaimana menghubungkannya kita sebagai kompi, kita adalah wajib. Kita memberikan pemahaman-pemahaman religius kepada anak-anak kita. Nah, itu yang akan diinternalisasikan dengan diri kita nantinya. Oke ya, ada kata kuncinya tentang jiwa, ya, spiritual, kata-kata kuncinya, keywordnya. Untuk memudahkan Ustazah tidak seperti yang video tadi ya, machine itu up and down, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan dengan bahasa kita sendiri dan mengambil kata kuncinya. Muwajjih adalah orangnya, taujih adalah yang disampaikannya. Nah ya, kan kalau bahasa Arab begitu, ini sifatnya, ini kata bundanya, nah ini orangnya. Nah gitu kalau bahasa Arab. Ya, Islam agamanya, ya, salim di sifat agamanya, muslim orangnya, nah, gitu. Muwajjih juga seperti itu. Jadi muwajjih itu adalah orangnya, ya. Nanti yang dia berikan adalah taujihatnya, nasihatnya. Oke, untuk tambahan Zah, mikrofonnya tadi sama Ustaz. Ya. Bismillah. Anak apa di sini? Guru yang muwajjih secara spiritual, dia bisa mengaitkan apapun mata pelajaran yang diajarkan. Ustazah ada guru matematika belajar tentang penjumlahan. Apakah melulu kita ketemu angka? Tidak. Ya. Itu ternyata kalau kita pakai Al-Quran bisa nggak ya? Ajarkan penjumlahan? Bisa. Bisa. Kenapa bisa begitu? Kenapa tumbuh ide begitu? Karena ustazahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu ya. Makanya jiwa. Kalau dia bisa mengisi jiwa, isi dulu jiwanya. Dengan apa dia isi? Dengan ruhul ilahi. Maka akan dekat dengan amal ibadah. Karena kita dekat dengan Allah kalau ruhnya nyatu ya. Itu makanya tadi agak nyatu sedikit ya. Kalau spiritual gimana menyampaikan ke siswa, Allah yang menyampaikan. Karena guru itu yang disentuhnya kalau sebagai muwajjih hatinya, sebagai mu'alim otaknya. Itu ya. Tapi bisa dipisah-pisah Allah nanti ya. Kalau anak kan kurikulum mungkin sedikit ya karena kupas. Jadi guru PKN bisa loh dengan ada muwajjihnya di situ. Dengan bab bisa. Dari tidak bisa harus bahasa Arab dan PAI. IPS bisa nggak? Bisa ya, insya Allah. Jadi tidak bisa connect begitu karena kita mengalami. Contoh kecil, misal Ustazah buka Al-Quran. Hafalan Ustazah mulai di surat Al-Fil. Pelajaran apa bisa di surat Al-Fil? Apa sih? IPS tentang hewan gajah ya. Kalau IPS berarti kelas 456. Apa yang dibahas tentang gajah? Ternyata tanya tempat di mana gajah berkembang biak banyak ya. Atau negara yang terkenal sebagai gajah. Negara apa? Thailand, IPS. Cukup itu saja. Saja yang lain ya. Bahasa Indonesia kelas 1 belajar kata-kata gajah. Kenal huruf. Ustazah bisa mengawalinya dengan bicara tentang tafsiran surah Al-Fil. Anak punya murid nyeletuk biasa cerita surah Al-Fil itu kan tentang sejarah saja. Kenapa harus dibaca-baca sampai sekarang? Cukup dikenang-kenang aja. Kenapa harus dibaca-baca? Kenapa perintah Allah di situ? Kalau itu perkataan Allah, saya lagi baca itu, apa sih pesan Allah ke saya? Dia tahu dah. Sekarang nggak ada lagi Abraham Tuhan. Dia jawab gitu ya. Sekarang petani nggak pakai gajah lagi lah, pakai pesawat nuklir.
Kira-kira apa yang bisa kita jawab? Ada yang jawab? Cerdas spiritual. Ada yang jawab? Raja Abraha udah meninggal kan? Tapi di kelas kita saat ini ada Abraha. Abraha itu banyak. Dalam surah Al-Qur'an diceritakan dia kenapa jadi Abraha. Mekah berdiri rame orang. Negaranya nggak rame dikunjungi orang. Dia berdirikan pula gedung tinggi. Oh, nggak datang juga orang. Apa yang ada di Abraha itu kenapa dia tidak iri? Ada nggak yang iri di kelas? Ada Abraha berikutnya nih. Kalau kita cerdas spiritual bisa ke situ. Tapi saya baca surah Al-Qur'an nggak baca artinya, nggak baca tafsirnya. Akhirnya kita nggak pernah mikirin itu. Apa sih kata Allah buat saya di surah Al-Qur'an? Wah, apalagi surat-surat yang lain kita baca. Jadi guru yang cerdas spiritual setiap hasil habis tilawah baca dong artinya, tadabburi. Hari ini saya berhenti di ayat ini. Apa pesan Allah buat saya? Hari ini saya harus bagaimana? Karena Allah tuh punya rahasia cara memberhentikan kita di mana tilawah kita. Allah selalu ketemu. Kalau anak punya masalah di akhir tilawah ada solusinya. Baca di tafsirannya. Oke, itu tambahan ya satu. Baik. Musyrik, cerdas emosional ya, pendampingan. Yang melakukan pendampingan dia harus memiliki cerdas emosi. Mana lebih enak bahasanya mendampingi atau mengawasi? Mana yang enak bahasanya? Mendampingi. Mendampingi. Kalau mendampingi itu posisinya di mana? Sama. Di samping. Kalau mengawasi Di depan. di depan. Awas ya. Ya. Ya, katakan awas gitu ya. Dikasih imbuhan mengawas gitu kan. Mendampingi lebih berfungsi dia sebagai teman. Ya, sebagai teman. Jadi bisa diajak bicara, harus punya cerdas emosional. Jadi dia tidak melulu menyalahkan. Kalau mengawasi itu ibaratnya apa ya? Seperti top down ya, dari atas ke bawah. Tapi kalau pendampingan dia sejajar. Tapi bukan berarti tanda kutip ketika anak kita dampingi bukan berarti anaknya juga tidak tunduk kepada gurunya. Karena itu yang bermasalah hari ini. Ketika kita berusaha masuk ke dunianya, kadang anak-anak sekarang itu lupa adat orang tuanya, lupa adatnya, sehingga kadang mohon maaf kadang dengan bahasa Minang tidak patutnya Jawa tidak ada kepada orang tua, ada kepada guru tetap harus duduk. Ya, jadi ketika ada anak bermasalah, dia sudah di dalam lokal, maka dia anak kita. Sebenarnya kata Ustaz tadi, kita mengasuhnya juga, tapi bukan tanda kutip pelayanan yang membuat dia tidak mandiri. Ya, sama kisah siapa yang guru ngajinya langsung melecut dia, yang akhirnya dia jadi anak khalifah apa sih? Kisah Salahuddin ya, siapa yang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ya, dia kan anak raja. Ya, ketika ketemu dengan gurunya baru nyampe itu, nggak ada yang berani selama ini memukul Al-Fatih kecuali gurunya tadi. Sehingga setelah dia besar, nanti kan dia panglima terbaik ya di sana. Dan pasukannya juga pasukan yang terbaik, yang terjaga salat malamnya. Jadi seorang guru dia harus mampu mendampingi peserta didiknya dan dia harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Jadi nggak mungkin kan, misalnya hari ini kita periuk satu kuali tabang-tabang di rumah kan, nanti anak di kelas menangis hei diam ya, ustazah lagi banyak masalah. Ya nggak bisa. Tetap aja kita adalah orang tua ideologis. Kita memang bukan orang biologis, tapi kita adalah orang tua ideologis buat anak-anak kita. Anak punya anak biologis satu, alhamdulillah, dan punya anak ideologis itu 1000-an. 1 banding 1000, gitu ya. Dan kita tak tahu tangan-tangan mana nanti yang akan menarik kita ke surga Allah. Tentu harapan anak biologis harus kita usahakan, ya. Maka kita berikan haknya. Kewajiban kita adalah memberikan haknya pendidikan yang layak. Ya, sebagai musyrik itu ya, saya melakukan dia pendampingan,
kepada peserta didiknya, dia mampu juga mengenali masalah-masalah peserta didiknya, dan dia bisa melakukan treatment yang paling tepat untuk peserta didiknya. Walaupun masalahnya akan sama, karena treatmentnya itu akan berbeda. Karena latar belakang keluarga juga berbeda, trauma psikis juga berbeda. Jadi karena guru SD terutama, maka dia sekalian menjadi konselor di kelasnya. Beda dengan SMP ada guru BK sendiri. Ya, sesungguhnya kalau kita sudah mencapkan diri kita adalah guru, maka kita adalah guru BK. Dan kadang ilmunya itu tidak ada di sekolah prodi BK. Ilmunya ilmu Allah adalah Allah yang berikan. Oke ya. Oke Zaina, ada tambahan? Bangga, sip, insyaallah ya. Jadi kami tanggung berdua karena ruangannya tak diminta. Ya, beginilah jadinya ya, insyaallah. Tapi akan memberikan yang terbaik. Nah, ini clue yang disampaikan Tuhannya di awal tadi yang muadib, kelompok yang keempat. Muadib ya, yang ini ya, kelompok yang keempat. Kita mengajarkan ke anak kita bahwa kita harus santun loh, nah. Jadi jangan dibilang yang durhaka itu hanya anak orang tua, tapi orang tua juga ada mendurhakai anaknya. Kalau orang tua logis ketika dia tidak memberikan nama yang baik, maka dia sudah durhaka kepada anaknya. Nah, kalau kita di sekolah, kita mau mengajarkan kepada anak bagaimana adab ketika berpergian, tapi kita sendiri tidak menjalankan adabnya, membaca doa, keluar rumah. Anak-anak, memakai jilbab itu harus menutup aurat ya. Besoknya pergi dia ke pasar, bukannya itu ibu yang itu ya, yang waktu itu di situ. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kita guru SIT itu SIT-nya tidak hanya di sekolah saja. Pulang, maka SIT-nya tetap dibawa, maka namanya internalisasi, masukkan ke dalam diri. Nah, siapa yang pernah baca buku Asma Nadia, Jangan Jadi Muslimah Nyebelin? Pernah baca nggak? Itu bukunya udah 10 tahun yang lalu. Nah, ini buat para ibu. Ini mesti anak sampaikan sekarang daripada nanti anak ketemu di lapangan. Baik ustaz maupun ustazah, jangan sampai bermasalah perkara bau badan. Kenapa? Yang ngajar TK dan SD tahu tuh. Kita pagi itu akan datang salam. Kalau TK main pelukan. Jangan nanti ketika anak peluk kita, nah besok aku udah peluk kita lagi. Apalagi kalau siang sudah berkeringat, itu kan berbau semua. Apalagi kalau pakaiannya tidak menyerap keringat. Maka tidak ada salahnya. Maka balik tadi kepada muadzin, ya, bahwa dia juga harus menerima nasihat. Dia juga muwajih, berarti dia juga harus bisa menerima nasihat. Ya, memang kita tidak berias seperti yang lain, tidak. Kita tidak tabarruj. Karena tabarruj hanya di hadapan suami yang sudah menikah. Kalau yang belum, ada sembunyikan dulu biar bahagia suaminya. Kalau Zahina pulang emasnya biasanya pakai lipstick di rumah, nggak di sini. Ya, jadi kita contoh. Yang penting keluar kita nanti. Syaratnya kalau perempuan itu menutup aurat apa? Syarat sah sholat itu memakai mukena atau menutup aurat? Menutup aurat. Menutup aurat atau memakai mukena? Menutup aurat. Menutup aurat. Yang kita hadir hari ini sudah menutup aurat belum? Sudah. Karena anak pernah di tahun kedua sekolah, wali murid keluar dari sekolah anak karena anak melihat sholat nih. Kok ada ya gurunya sholat tak pakai telungkup katanya. Pas datang ke kantor, syarat sah sholat adalah menutup aurat, bukan memakai mukena. Ada mukena yang transparan. Nah, kadang kita nampak ibu-ibu yang di pasar kan bajunya pendek segini, pakai pula telungkup tapi menerawang semuanya. Menutup aurat itu namanya? Tidak. Enggak. Ada yang mukena yang parasut, tipis. Nanti kita kelihatan ibu-ibu yang kadang yang jualan di pasar itu kan kadang bajunya kecil-kecil kadang. Dia sholat, tetap menerawang dari jauh. Terpenuhikah syaratnya? Tidak. Aurat wanita yang mana? Kecuali muka dan Telapak tangan. maka guru adalah contoh. Akhirnya besok ketemu kita peserta didik
didik kita adalah keluar rumah, dia baru kelas 2 SD, dia ambil jilbabnya baru dia keluar rumah. Karena itu yang kita sampaikan selaku muwajjih di dalam kelas. Kita akan ketemu anak-anak la yashrabanna ahadukum qa'iman. Hadis apa Ustaz? Tahu Ustaz hadis apa? Siapa yang tahu itu hadis apa? Larangan makan dan minum. Tahu kan? La yashrabanna, Larangan makan dan minum sambil janganlah kamu makan dan minum dalam keadaan berdiri. Jangan sampai nanti ustaz-ustazah bertemu di lapangan sambil jalan, sudahlah minumnya berdiri, tangan kiri pulang. 2 kali kena kan? Jadi kalaupun mau minum jongkok, baru minum tangan kanan. Kalau tangan kanannya kotor, tangan kiri nanti ditopang. Minum. Mu'adib. Jadi ketika melihat ustazahnya seperti itu, anak akan melakukan hal yang sama. Maka tidak jarang kita ketemui di rumah, nanti orang tua iya bunda sudah kena hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. Kalau anak ditausiahi oleh anak-anak yang kelas 6, Umi katanya kalau Umi lagi marah, satu aja caranya apa? Senyum. Maka marahnya akan hilang. Dan ternyata memang betul. Nah, udah coba deh. Anak digituin oleh anak aja dimarahin. Maka selaku guru kita adalah orang yang pertama harus meletakkan adab-adabnya dalam seluruh sendi kehidupan kita. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi kita tak akan sama dengan guru-guru yang lain. Di mana latihannya ada di SD Sarana. Oke, ada tambahan tak? Oke. Yang terakhir adalah mampu menggerakkan semua yang ada supaya nanti peserta didiknya produktif dia, menghasilkan. Jadi tidak hanya mencawan saja peserta didiknya. Ya, kalau ini kan biasa dipakai oleh orang bank yang mudarrin, mudarobah, karena ada perjanjian. Akan ada perjanjian di sana antara guru dengan peserta didiknya. Ya, sehingga apa yang dilakukan tadi sesuai dengan profesionalitas kerjanya. Dia menghasilkan skillnya, life skillnya kelihatan. Nah di JSIT itu diatur semuanya dalam buku kekhasan SIT. Jadi guru harus mampu untuk menggali seluruh peserta didiknya. Ya, cerdas dia. Jadi guru, kalau memang betul-betul guru itu semua apa yang Allah berikan ini akan bergerak. Bahkan mata pun dengan mengerling anak-anak itu juga bergerak. Jadi mainkan semua anggota tubuh kita selama itu bernuansa pembelajaran. Maka kalau guru, baiklah hari ini kita belajar PKN, keluarkan bukunya, buka dan tidak sekian, nah kumpulkan. Ada cerdas kinestetik jadinya. Jadi kita harus mampu bergaya di depan kelas. Lepaskan semuanya ya. Kalau kami ngisi dengan Zainal berdua, kalau udah jadi guru, ambil gunting ya. Bayangkan bahwa Anda sedang memutuskan urat malu. Kalau ngajar, tanda kutip, kalau mengajar. Gunakan seluruh potensi yang ada yang Allah berikan ini untuk ngajarin peserta kita. Pernah nggak anak kita yang melihat kita yang semula pemalas, ternyata ustazah lucu juga ya. Nah, kalau Anda punya pengalaman, Anda termasuk di sekolah itu yang semuanya menjadi tumpah. Nanti lapor sama Zamila, nanti lapor sama Zamila. Bahkan anak ustazahnya mau, nah Anda dipakai mau di sekolah. Bahkan anak-anak ustazahmu kalau udah ngelihat anak itu, kenapa? Karena kita tegas dengan anak. Anak tahu bahwa tegas kita itu bukti sayang, nggak sembarangan. Ya, jadi selaku mudarris, guru harus secara kinestetik jasmaninya ini. Kalau SKL JSIT itu qawiyul jismi, harus mempunyai dia fisik yang kuat, jasad yang kuat. Makanya JSIT juga membuat senam JSIT. Ya, Kerobani itu anak ikut sosialisasi senam JSIT. Karena dulu kami rajin ya, dan sekali sebulan ke Robani, memberikan materi, melakukan pendampingan ya. Alhamdulillah sudah bisa mandiri, sudah bisa kita lepas insya Allah Robani. Oke, ada tambahan nggak? Cukup ya, baik. Oke, misalnya ya. Setelah ini kita akan mengejawantahkan
mengejawantahkan apa yang sudah Ustazah bahas tadi. Maka guru sebagai pertama muallim, yang kedua Wajib. muwajjih, yang ketiga Musrik. musyrik, yang keempat Adib. muaddib, yang kelima Mudarris. mudarris.